Apaan sih rehab nakal? Bahasan baru nih. Karena rehab aja apa ya maksudnya? Nggak semua baik ya. Nafsa berhak direhab. Itu kan baru-baru aja gitu kan. Zaman kita dulu, itu rehab itu masih suatu hal yang wah gitu, dan nggak semua orang tahu itu rehab itu apa. Gitu. Cerita dikit deh nih. Kalau kita ngomongin tentang rehab sampai ke ada istilah rehab nakal itu tadi, kenapa sih? Rehabilitasi itu kan hak atas kesehatan. Jadi seorang pengguna nafsa berhak untuk mengakses layanan rehabilitasi. Sejak dia ada juga berhak untuk menolak layanan rehabilitasi karena itu masuknya hak itu bisa digunakan bisa tidak, terserah kitanya mau menggunakan atau tidak. Tapi saat wajib rehabilitasi aja itu sudah melanggar hak atas kesehatan, mandatori. Gimana kalau gini, misalnya nih ini ada orang ketangkep, si A ketangkep, kemudian ya oke, kamu bisa masuk ke istilahnya pasal 127 bisa masuk, tapi harus punya surat rehab. Nah, rehab yang ngasih surat ini nih, itu bisa disebut rehab nakal nggak? Padahal dia nggak ngerehab loh. Mungkin kalau dia pernah masuk di institusi rehabnya itu, oke, bisa ngeluarin surat ya. Tapi kalau itu atas buat syarat aja itu bisa disebut rehab nakal juga nggak sih? Lo memang nakal nggak ya? Nakal nggak ya? Nakal nggak ya? Ya, terus sekarang gini deh, gimana lo tahu kalau lo sakit kepala tapi lo nggak pergi ke dokter? Penyebabnya nggak tahu sih. Yang tahu rasa aja. Ya, tiba-tiba lu didiagnosis bahwa lu mengalami vertigo akut yang wajib menjalani perawatan di rumah sakit. Lu nggak pernah pergi ke dokter itu. Terus lu cenayang gitu. Surat rekomendasinya dikeluarkan dari dukun paranormal. Dari dukun. Yang bisa mengetahui background seseorang. Lihatnya dari mana? Cerita riwayatnya gitu ya. Lihatnya dari mana? Dari jempol gue, si Ira kelihatan tuh di air yang diisi kembang. Oh, dia makainya ini nih. Ya, menurut lo gimana? Malpraktek nggak? Dokter. Malpraktek lah. Malpraktek kan? Sama. Ya. Terus dari mana orang itu tahu bahwa seseorang membutuhkan rehabilitasi atau bisa pulang aja karena nggak perlu dirawat karena dia belum mengalami permasalahan dari penggunaan nafsanya, terus tiba-tiba orang dipaksa untuk masuk, ya ini karena keluarga bayar uang atau dipaksa bayar uang, akhirnya keluarlah rekomendasi orang itu perlu direhabilitasi. Padahal pada saat itu jabatannya lagi bagus-bagusnya, pekerjaannya lagi asik-asiknya gitu. Terus gimana dong? Hancur dong gitu kan. Dan mungkin nggak terganggu ya. Mungkin nggak terganggu dengan pola penggunaannya gitu. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Ya selain masalah hukum ya. Selain masalah hukum nggak ada masalah. Sebenarnya yang paling menakutkan dari pengguna narkotika adalah pada saat berhadapan dengan hukum sebenarnya semuanya hancur. Ya nggak semua penggunaan zat itu seseorang harus langsung direhabilitasi. Dalam undang-undang kita aja udah dituliskan pengguna dan korban penyalahguna yang perlu direhabilitasi gitu. Korban penyalahguna itu dalam artian adalah orang yang dibujuk, dirayu, diperdaya untuk menggunakan narkotika. Jadi kan cuma sekali nih, Pak, lo nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba gue cemplungin inek, terus lo mabok, ada razia, terus lo razia urin positif, ketangkep. Lo positif, padahal lo nggak tahu kalau lo lagi pakai narkoba gitu, padahal lo dikerjain sama temen lo. Terus tiba-tiba lo perlu apa? Menjalani rehabilitasi. Salah. Orang gue datang ke sana aja. Orang gue ke sana aja dirayu-rayu, diajakin sama temen baru pertama kali.
nggak tahu gitu kan. Perlu nggak sih direhabilitasi gitu kan? Jadi sebenarnya peran rehab ini yang lebih tepat itu di sisi mana nih? Ketika Apa nunggu orang nih datang sendiri gitu misalnya, atau gimana? Ya kan balik lagi, rehab itu kan hak ya. Ketika seseorang sudah merasa memang bermasalah dengan penggunaannya, dia ada tempatnya untuk dia cari tempat gitu ya. Negara wajib menyediakan fasilitas. Ya, gitu negara wajib menyediakan. Tapi kalau misalnya terlepas orang itu akan mengakses kayak puskesmas, kan nggak setiap hari orang, maksudnya dalam satu kampung nggak semua orang setiap hari harus pergi ke puskesmas. Tapi at least fasilitasnya ada gitu kan. Ketika orang membutuhkan, kita bisa tahu mau datang ke puskesmas, mau datang ke sini. Yang ini 24 jam, yang ini enggak, berarti bisa ke rumah sakit gitu kan. Ya, tapi ada kan? Sih, ya? Ada kan? Ada, sama seperti rehabilitasi gitu. Harus ada. Terlepas itu mau diakses atau tidak, seharusnya negara harus ada. Kan. Dan itu bukan mandatory, bukan diputuskan oleh pengadilan. Yang terjadi saat ini, yang sedang marak terjadi saat ini tentang rehabilitasi, itu banyak berubah, banyak minggir, menjadi salah satu wadah untuk mengakomodir kebutuhan polisi. Salah. Bukan. Jadi tadinya cuma ada jual beli naik turun barang bukti nih. Terus ada jual beli pasal. Jual beli pasal. Pengadilan ada jual beli vonis, ya kan? Sekarang tambah lagi nih kalau masalah jual beli tuntutan ada kan. Jual beli tuntutan. Sekarang jual beli rehab nih. Jual beli rehab. Pasar rehab jadi komoditi dong. Iya, sekarang jadi komoditi ketika orang ditangkap doang, memang nggak ada barang bukti, terus dilakukan kekerasan keluarga, dipaksa untuk menandatangani surat permohonan rehabilitasi karena dan bangkainya gitu, mereka mengeluarkan surat permohonan yang dipaksa keluarga untuk menandatangani surat tersebut gitu, surat permohonan rehabilitasi ke salah satu rehabilitasi yang sudah bekerja sama dengan mereka gitu. Terus hasilnya orang itu masuklah ke dalam rehabilitasi itu yang seharusnya memberikan perawatan kepada pengguna nafsa yang bermasalah, yang membutuhkan. Kan ketika sudah berhadapan dengan hukum berarti sudah ada masalah yang terjadi gitu kan. Seharusnya mereka dirawat. Ini yang ada adalah mereka disekap di satu tempat, di rehabilitasi itu tidak ada program apa-apa. Mereka hanya keluarga diminta uang untuk membayar kalau mau rawat jalan segini, rawat inap segini, terus ya udah gitu, rawat inap pun, rawat jalan hanya formalitas gitu kan. Bener-bener, aku juga ngalamin sih, maksudnya ngalamin ketemu dengan beberapa, ya mereka di benderanya institusi rehabilitasi gitu, tapi ketika ditanya, programnya apa gitu, kita bahas program rehabilitasi itu benar-benar banyak konselornya mereka bahkan yang pernah. Ada programnya, jadi sholat 5 waktu. Nggak tahu. Ya semacam kayak gitu nih, tapi terus loh bisa ya mereka itu bikin rehabilitasi yang ini. Terus kan akhirnya jadi rekomendasi ketika ada putusan vonis rehab nih. Vonis rehab yang bisa masuk adalah lo bisa divonis rehab nih, tapi masuknya ke rehab ini gitu. Dan yang itu belum tentu juga rehab yang ya mungkin memang pilihan ya, metode itu kan pilihan ya. Orang bisa berhenti apa enggak atau mau gimana itu kan pilihan. Tapi kompeten apa enggak pun itu kadang lolos seleksinya gampang banget gitu orang mau bikin rehabilitasi. Ya itu kan namanya pelanggaran hak pengabaian hak atas kesehatan namanya. Pengabaian ketika lo aja pergi ke dokter, begitu banyak dokter, lo pasti punya dokter pilihan. Kenapa? Misalnya, di tangan dia sakit gue sembuh terus loh. Berkurang, beres gitu, obat indikasi dia
ampuh buat kita. Gitu. Gitu. Terus gue punya hak dong, nggak diwajibkan untuk datang ke dokter lain. Nggak bisa, lo harus dokter ini, gitu kan. Nah, sama kita seperti dibilang, rehabilitasi. Penggunaan narkotika adiksi adalah masalah kesehatan, harusnya ngikutin protokol yang semacam itu ya. Toh kita kalau nggak ngerasa sakit, kita nggak ke dokter. Kalau kita nggak ngerasa butuh rehab, kan kita nggak perlu datang ke rehab. Kecuali dokternya cucu meong ya, pura-pura sakit, yang penting bisa ngobrol. Gitu kan. Kalau dokternya nggak ada alasan meong, khusus ya. Kalau nggak cucu meong, yang apa namanya, dokternya yang nggak eye catching gitu kan, males banget gitu kan. Pas sakit aja dia datang gitu kan. Iya, tapi kalau dokternya eye catching, penampakan luar aja udah oke banget gitu kan. Aduh, nggak sakit aja, ada temen gue sakit, gue anterin ke dokter ini aja gitu, yang penting bisa mandang gitu kan. Direkomendasiin tuh ya. Ya, apa namanya, intermezzo aja sih. Ya, sama seperti halnya harusnya rehabilitasi ketika lo memang nggak cocok dengan satu program gitu kan, lo nggak bisa. Boleh dong milih gitu kan ya. Gue milih gitu. Vonis gitu kan, biarin si istilahnya terdakwanya apa sih, kalau udah gitu udah tidak, bahkan ketika udah divonis pun kan sebenarnya masih punya hak memilih, oh ya saya mau rehab yang ini, saya mau rehab yang ini gitu, yang disediain ya. Seharusnya kayak gitu, seharusnya sih seperti itu gitu, tapi kan kita disediakannya rehab milik pemerintah gitu. Ya, yang itu udah penuh biasanya, atau bahkan nggak punya program. Ada program. Kalau milik Kementerian Kesehatan itu rata-rata mereka kan juga sudah ada prosedur kesehatannya. Saya pengen beli tenda. Iya, nanti. Kok jangan nanti, harus cepat. Mohon maaf, ada iklan minta tenda. Ya Allah. Minta tenda. Sini aja, gue pinjemin Cat. Mau campingnya depan rumah. Ya, apa namanya, ya permasalahan itu mungkin buat orang, ya itu kan gara-gara lo make gitu kan. Kalau lo nggak make kan nggak akan kayak gini. Nggak akan ketemu masalah. Ya, termasuk gue kadang-kadang suka gitu. Ya, resiko jadi artis. Ada ya orang udah sakit gitu malah disalah-salahin. Aduh kayak curhat deh. Aduh sakit gigi, salah kamu sendiri, terlalu sendiri makan permen. Iya. Ada. Terus gue nggak bisa gitu nyalahin pabrik permen ini. Kenapa diciptakan permen di dunia ini gitu kan? Kalau nggak diciptakan, gue nggak akan makan permen gitu. Gue akan ganti makan es krim gitu kan. Kenapa manusia menciptakan barang-barang yang berbahaya itu? Kalau enggak juga kan kalau tidak akan ada supply kalau tidak ada demand ya. Nggak mungkin ada maut kalau tidak ada permintaan. Nah itu kadang yang ganjel itu, kenapa yang disalahin itu apa ya, konsumennya gitu. Tapi industrinya nggak ada yang nyalahin nih, bebas-bebas aja industrinya mau bergerak kayak gimana. Ya, narkoba sebanyak itu bisa masuk ke Indonesia terus tanpa ada pengawasan gitu, bisa masuk lolos. Kan aneh. Padahal katanya programnya memerangi narkoba. Memerangi ya. Memerangi narkoba. Tapi masih ada aja narkoba yang masuk ke Indonesia. Berapa banyak bandar yang konsumennya sih? Iya. Berapa banyak sih bandar yang sudah ditangkap tapi masih ada aja kan gitu. Bandarnya juga bandar ece-ece yang bukan buat memperkaya diri itu, yang patungan. Rata-rata yang emang patungan, atau kalau enggak emang apa ya, pakai bareng gitu kan, ganti beli ke temen paling. Iya, patungan. Gue yang jalan, gue dapat jadi kena kurir gitu kan, perantara. Iya. Kan nggak fair gitu. Kadang nggak tahu aja nganterin gitu kan. Nganterin, udah lama nggak make, cuman dipaksa-paksa nganterin, sekali ini aja gue minta tolong gitu kan, ke bandar lo, nolongin lah, nggak dapet apa-apa, belum dapet apa-apa udah ke gap gitu kan.
Apes Masuknya kan kurir. 6 tahun aja di penjara gitu kan. Kan apes banget gitu. Apes. Aku ngobrol sih sama Kang Tejo gitu. Sebenarnya pengguna nafsa yang ketangkep itu kalau istilahku sih apes aja gitu. Istilahnya bukan karena apa gitu, karena dia berbahaya, enggak gitu. Cuman karena dia apes aja. Kita pas apes aja kebetulan urusan sama hukum. Yang jadi repotnya kan di situ ketika ya lebih susah lah, lebih nyakitin hati, nyakitin badan lah urusan sama hukum di sini. Ya nggak sih, padahal kita cuma konsumen istilahnya kayak gitu. Iya. Apa bedanya sama orang punya penyakit diabetes, terus dia konsumsi gula-gulaan dan lain sebagainya. Padahal pengobatannya dibiayai oleh negara kan. Tapi kan Kenapa padahal gula itu tutup pabriknya kan? Nggak tangkep orang yang punya pabriknya. Enggak. Konsumen yang ditangkap. Sama kayak apa ya? Biasa di orang sakit diabetes. Ya, itu kita ngobrolin banyak sih kali ini. Mungkin ini nanti bisa jadi ngomongin perempuan jadi kemana-mana kan. Tadi sih ada rehab nakal, mancing-mancing. Mancing-mancing rehab nakal. Habis ditanya persoalan perempuan apa? Ya salah satunya ya rehabilitasi. Yang tidak nakal aja, berapa banyak sih rehabilitasi yang bisa ngakomodir kebutuhan perempuan, kebutuhan reproduksi perempuan. Jadi di institusi pemerintahan gitu harus sebutin megang. Dong. Ada yang logonya biru BNNP gitu, pernah. Jadi aduh. Enggak sih, di situ akhirnya ketika terus ya emang mostly gitu fasilitasnya emang buat rehab laki-laki gitu, karena kalau memang ada perempuan yang masuk, wah ribetnya emang 2 kali lipat gitu kan. Belum lagi misalnya ada yang hamil gitu, harus ada surat keterangan apalah gitu kan, ketika masuk gak hamil, syaratnya emang lebih ribet. Tapi ketika di situ, bayangin aja kalau di situ tidak ada staf perempuan, sementara ada kebutuhan perempuan yang ingin mengakses rehabilitasi gitu. Ini orang pengen beres sih. Nah, sementara yang gratis hanya di salah satu institusi gitu kan. Itu harus kemana gitu, kalau emang tidak ada staf perempuan di situ. Sementara staf laki-laki beda. Jadi treatment juga beda, ngobrol juga beda. Nggak mungkin kan ngobrolin telat mens gitu sama konselor laki gitu kan misalnya. Aku PMS nih gitu kan. Iya, PMS yang misalnya, ayo sesi gitu. Aduh Mbak, ini badanku udah nggak enak, keringet dingin gitu. Ini kalau staf laki-laki kan mana dia tahu sakitnya Lebay PMS. amat sih lo. Sih? Mulai kalau lu jemur-jemur daleman. Yoi. Bagian jemur daleman harus diselip-selipin, sementara laki-laki kolor gantung oke-oke aja gitu. Oke-oke aja. Jadi emang kurang sih ya fasilitas rehabilitasi buat pengguna nafsa perempuan ya. Ya konselornya juga. Konselornya juga nggak baik. Iya. Ya, semoga ini gimana kita mau banyak nih ya berarti. Iya, gimana kita mau ngakses rehabilitasi kalau misalnya rehabilitasi yang bisa ngakomodir kebutuhan perempuannya aja. Kadang-kadang sesama perempuan aja mereka lebih maskulin gitu pikirannya. Nggak sensitif gender. Iya. Alah lo lebay lo, gue aja PMS nggak gitu amat. Biasa aja gitu kan, ada yang bilang gitu ya. Itu kan lo, lah gue beda gitu. Paham nggak mereka dampak narkotika sama kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi. Itu kan juga apalagi kalau yang nggak pernah pakai narkotika ya. Iya. Ada misalnya konselor yang based on-nya bukan dari pengguna gitu kan. Terus gimana lo bisa paham kebutuhan permasalahan pengguna nafsanya kalau lo sendiri nggak terlalu paham sama persoalannya. Atau konselor perempuannya takut ketemu pengguna nafsa perempuan. Tatoan. Ada loh. Itu tatoan. Tatoan. Dia tuh ngomongnya
kayak gitu ya sih kalau dasar emang pemakai aja ngomongnya juga kayak gitu, nggak manner banget. Hello gitu. Terus kita harus manner gitu. Mohon maaf, di dunia peradiksian kita nggak diajarin di table manner gitu. Iya juga ya. Kita nggak diajarin untuk seru menjadi banget. pecandu yang elehan. Elhan. Aduh, seru banget nih ngobrolnya. Mungkin potong di sini dulu. Open dulu aja nih nanti rekamannya. Kapan-kapan kita ngobrolin lagi soal, masih banyak sih sebenarnya yang pengen diobrolin. Masalah pengalaman dampingin perempuan atau dampingin pengguna nakal. Tadi masalah rehab nakal. Mungkin nanti gantian sama dan Mas Tejo besok kapan-kapan. Oke, nanti jadi gantian mami yang mengasuh anak-anak. Ya, nanti kita gantian juga lah ngundang dirimu gitu. Pengalaman jadi YouTuber. YouTuber minim fasilitas seadanya. Enggak apa-apa. Enggak sih, ini kan sebenarnya buat ini ya. Kalau tadinya kan ada wadah. Ya, sebelumnya aku kerja di bidang bukan kerja juga, maksudnya istilahnya mau ngomongin apa gitu tuh ada wadahnya gitu kan. 3 tahun belakangan tergabung di instansi pemerintahan itu kayak nggak punya apa ya? Jati diri. Nggak keasah. Nggak punya jati diri ya? Nggak punya jati diri gitu. Ya, terus akhirnya, gimana teman-teman Semarang? Kalau yang masih, aku sih nggak ngerti. Aku cuma punya teman perempuan itu 1, 2, dan ya ada memang beberapa klien dulu waktu aku di instansi pemerintahan sih, ada yang perempuan pasti akhirnya kepegang gitu sama aku. Dan masih kontak-kontakan, cuman nggak tahu edukasinya ya aku akhirnya mungkin kalau emang mereka pas lagi ada masalah gitu masih ngontak ya gini deh misalnya solusinya gimana, atau bukan solusi sebenarnya kadang mereka cuma butuh cerita curhat aja sih. Cuman karena umurnya apa ya, pengguna baru juga, latar belakangnya juga memang edukasi tentang hak, paling ya gini-gini aja sih, kasih edukasi tentang ini loh kalau memang ada masalah sama penggunaan masalah hukum, rata-rata sih terkait masalah hukum karena mereka udah pernah ketangkep terus kemudian di penjara dan ketika mau keluar itu wajib tadi mandatori ikut program gitu kan. Cuman ya cuman ada beberapa dan mungkin sebenarnya lebih banyak lagi ya yang mereka itu masalah atau istrinya pengguna gitu yang akhirnya ditangkap. Terus ada sih yang masih sering nanya ke aku, ini kok kayaknya ada yang ini ya Mbak, laki saya nggak pulang, pergi saya kok takut masih parno gitu kalau lakinya dibawa polisi, mikir gimana gitu. Karena diajak orang masih suka nanya curhat gitu. Terus, oh udah pulang Mbak, ternyata itu kok ngajak ini gitu, ngajak apalah bisnis ayam atau apa gitu. Ada aja. Ya karena tapi kan mereka yang korban ya, make kagak. Jadi parnonya tuh masih ke bawah nih kadang. Kebayang nggak loh, orang nggak make narkoba kagak tahu gitu kan. Apalagi Dikelecehin mulu di waktu lakinya make dikelecehin mulu gitu, waktu pasangannya make dikelecehin mulu, dia nggak tahu, terus tiba-tiba ke gap, akhirnya dia yang harus keluarin duit. Iya. Dia keluarin duit, ngegapnya di rumah pula gitu kan, dia nanggung malu kan. Nah, sama tetangganya diomongin, omongan tetangga kan lebih pedes daripada omongan netizen gitu kan. Ini ya semoga aja sih, maksudnya dengan PR yang banyak ini bisa diurai satu-satu lah ya. Iyalah. Jadi At least minimal teman-teman kita yang perempuan itu tahu hak-haknya ya. Kalau ketangkep itu gimana, hak kesehatannya gimana gitu kan. Iyalah, mari kita turun gunung bersama-sama. Yeah, that's why aku bikin channel ini, bukan aku yang bikin, teman-temanku yang bikin, aku yang ngisi. Ya isinya kayak gini sih. Aku sekarang lebih ke ngajak teman-teman yang lebih udah nyampe kemana-mana nih cerita kayak gini. Jadi biar apa ya?
biar ada semangat juga. Siapa tahu ada yang tertarik nonton dan lagi punya masalah apa yang kita bahas gitu kan, soal penggunaan nafsa, soal hukum, soal edukasi HAM. Ya lewat gini aja sih. Jika ada yang bermasalah dengan hukum, hubungi nomor di bawah ini. Ada, kasih aja nomor tak kasat mata. Keadilan Indonesia, cari aja di Facebooknya Aksi Keadilan Indonesia, bisa curhat di situ. Ya kan? Silakan. Jika memang bermasalah, ada keluarga yang membutuhkan bantuan untuk konsultasi, sok pangga. Kita terbuka kok untuk bantu konsultasi. Oke. Itu aja. Kita nggak bisa bantu banyak, kita cuma bisa bantu untuk konsultasi. Konsultasi, tunjukin pilihan-pilihan lain yang mungkin bisa dilakuin ya. Iya, kasih menu aja. Mau pilih menu yang mana. Ada opsi. Yang jelas bukan menu transaksional ya. Kita nggak ada menu itu. Mohon maaf, kami tidak ada menu 86 di menu kami. Jadi kalau Anda bermasalah dengan hukum atau keluarga, tapi minatnya untuk transaksional, kita nggak ada, nomornya nggak ada. Nomornya udah dihapus. Udah dihapus. Oke deh, Mi. Makasih. Selamat istirahat, selamat ngurusin anak-anak. Dan semoga rendangnya laku keras, jualannya sukses, sampai bisa bikin rehab yang mengakomodir kebutuhan perempuan. Amin. Ya, sama juga mangutnya bisa di YouTube juga dipromokan. Mangut. Nasi. Mangut kepala manyung. Sukses buat kita ya. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Iya. Thank you, Mi. Bye.